Sesudah kami teliti di Undang-Undang KIP itu nggak ada istilah kehati-hatian. Mari kita sama-sama buka. Ya, kalaupun ada itu ditafsirkan ke arah situ. Nanti aja, Bang, dijawabnya. Jadi kita jangan membaluti urusan ini dengan kehati-hatian. Ada arahnya kalau uji konsekuensi, arahnya mungkin ke situ. Tetapi secara eksplisit tidak ada istilah kehati-hatian dalam undang KIP. Kenapa? Karena ini keterbukaan untuk publik. Tadi kami hanya mengikuti penjelasan dari Ibu Majelis. Kalau sudah publik tidak ada kehati-hatian sebenarnya. Kedua yang kami komentari adalah kami dari tim kuasa hukum dari pemohon ini. Dalam uji konsekuensi itu seharusnya siapa yang dilibatkan dan hasilnya untuk siapa, kan gitu. Kalau untuk hanya pemohon ini percuma. Kami sudah tahu kok. Kami hanya minta legitimasi saja kok dalam urusan ini. Untuk itu saya pikir negara ya diwakili KPU saat ini kami mohon untuk jangan berlapis lagi di kata kehati-hatian itu. Terserah. Kalau menurut saya di Undang-Undang KIP tidak ada istilah kehati-hatian. Terima kasih yang mulia. Ada lagi dari pemohon, silakan. Ya, tambahan sedikit saja untuk khusus proses mediasi dengan KPU Solo itu yang paling unik menarik adalah sampai saat ini ketika kami minta kan KPU Solo tidak pernah memberikan salinan ijazah. Ya. Nah, kemudian kami jelaskan bahwa kami sudah mendapatkan salinan ijazah sekalipun disensor dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Dan mereka sudah KPU Solo mestinya aware itu karena luas dipublikasikan. Nah, ketika kami tanyakan kenapa tetap tidak ingin memberikan salinan ijazah KPU Solo, alasannya sedang uji konsekuensi. Terus saya menggunakan analogi, aneh ini jawaban KPU Solo. Kalau saya analogikan kepolisian, KPU Pusat itu Mabes Polri, KPU Jakarta itu Polda Metro Jaya, sementara di Solo itu cuma Polsek. Kenapa Polsek Polres ini tidak mengikuti jurisprudensi yang sudah dibuat oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, tapi berasumsi atau berdalih sedang dilakukan uji konsekuensi terhadap ijazah yang jelas-jelas di sidang pertama ditegaskan catatannya bahwa menyangkut ijazah itu terbuka. Ya, ada lagi Pak? Silakan. Terima kasih majelis. Melihat penjelasan dari bapak-bapak dari KPU, kita melihat selama ini dalam menjawab pertanyaan masyarakat soal keterbukaan informasi publik terjadi kesewenang-wenangan. Pertama, ketika permohonan dari masyarakat ditolak dengan alasan bahwa ini informasi yang dikecualikan, mereka tidak melakukan uji konsekuensi. Padahal menurut ketentuan, uji konsekuensi itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyatakan bahwa dokumen ini sebagai informasi yang dikecualikan. Kemudian kalau saya melihat perkembangan sejarah mengenai ijazah palsu di kalangan pejabat publik, tahun 2006 terjadi diskusi publik di salah satu hotel yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga penelitian melibatkan Mabes Polri, dari DPR, dari Kementerian Dalam Negeri. Saya ingat Profesor Rias Rasid sebagai salah satu narasumber. Itu terungkap 60% pejabat publik memiliki ijazah palsu. Dan memang waktu itu karena baru memasuki reformasi, ada yang sekedar punya ijazah supaya bisa jadi caleg. Jadi rupanya sisa-sisa mengenai ijazah palsu ini sampai sekarang masih berkelanjutan. Kami melihat KPU punya sumbangsi paling besar karena faktor verifikasi itu menjadi titik lemah di situ. Verifikasi faktual sama sekali tidak dilakukan. Dan kalaupun dilakukan pun, mafia ijazah palsu ini sudah pegang universitas abal-abal, sudah pegang oknum-oknum pejabat di KPU untuk menyatakan bahwa ini sah. Sehingga kami berharap persidangan ini harus menjadi momentum untuk KIP bersama kita semua memperbaiki sistem. Kita bayangkan debat mengenai ijazah palsu Jokowi 10 tahun tidak berkesudahan, ditambah lagi KPU ini bersikap tertutup. Padahal ketertutupan sikap KPU harus didasarkan kepada kepentingan lebih besar yang harus dilindungi apabila informasi ini mau dibuka atau mau ditutup-tutupi.
Sekarang kami ingin tanya KPU, sikap KPU tertutup ini kepentingan lebih besar apa yang mau ditarget? Apakah melindungi Jokowi atau melindungi keingintahuan publik tentang kebenaran ijazah ini? Saya minta dijawab. Terima kasih. Ya. KPU mau menjawab? Oke, sekali aja. Yang mulia, mungkin sekalian jawab supaya KPU Solo juga menjawab. Ya, terakhir ya. KPU Solo ini tertutup, tidak mau terbuka ya. Ini saya mau tanya saja. Karena ada informasi di masyarakat, dugaan bahwa ketika di Solo, jadi wali kota Solo, mantan Presiden Joko Widodo itu waktu itu jadi wali kota Solo, gelarnya beda dengan ketika menjabat sebagai presiden. Apakah ini yang ditutup? Nah, ini dugaan seperti ini kan terus ada. Kalau KPU Solo masih juga tertutup. Beda gelarnya ketika dia maju gubernur dan presiden dan ketika wali kota. Pencalonannya waktu itu beda gelarnya. Nah, ini nanti mohon dijawab sekalian. Misalnya Dr. Andus dan insinyur. Itu aja. Makasih. Silakan, mulai dari KPU. Tadi KPU RI mau dijawab, silakan Pak. Tes. Baik, terima kasih kuasa hukum pemohon. Jadi berulang-ulang kali kita sudah sampaikan bahwa hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa dengan memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 yang pada dasarnya ijazah itu adalah dikecualikan, dan kemudian pasal 18 ayat 2 yang memerintahkan pengecualian atas pengecualian tersebut, maka dokumen tersebut dibuka, namun hanya dapat diperlihatkan kepada pemohon informasi. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini sebentar. Nanti kami akan mengecek ya. Jadi waktu pemeriksaan sempat kami akan mengecek semua dokumen yang ada dikuasai oleh KPU RI, KPU DKI. Hanya itu, tidak ada namanya. Kita hati-hati nih memberikan, nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang KIP. Ya. Kemudian yang ketiga yang saya mau sampaikan terkait uji konsekuensi itu dapat dilakukan dalam 3 waktu. Yang pertama adalah sebelum ada permohonan. Yang kedua adalah ketika ada permohonan silakan dilakukan uji konsekuensi, dan yang ketiga atas perintah majelis. Pertanyaan saya kepada KPU RI, apakah kemudian KPU Kota Surakarta berwenang untuk melakukan uji konsekuensi atau uji konsekuensi dilakukan oleh KPU RI? Kalau di dalam PKPU sebelumnya 22 tahun 2023 itu semua dilakukan oleh KPU RI. Ya, tapi dengan perubahan yang baru sedang harmonisasi dan hasilnya belum ditetapkan, itu nanti akan dilakukan oleh KPU RI dan KPU provinsi. Berarti sekarang belum ya? Belum berlaku kan? Belum. Nah, itu gimana tuh? KPU Kota Surakarta kok melakukan uji konsekuensi? Mengusulkan. Berarti belum. Jadi Bukan, gini loh. Sudah diusulkan? Sudah masuk ke KPU RI? sudah. Terus kemudian tahapannya bagaimana? Karena sampai saat ini sedang ada persidangan-persidangan, akhirnya belum kami lakukan uji konsekuensi terhadap hal tersebut. Jadi gini, artinya sekarang seluruh KPU se-Indonesia masih mengacu kepada hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU RI. Betul. Betul kan? Betul. Pertanyaan saya sama KPU Solo, silakan Anda nanti KPU Kota Surakarta, silakan Anda coba pertimbangkan. Ketika sekarang masih mengacu ke KPU RI menyatakan informasi yang dimohonkan di poin B terbuka. KPU DKI Jakarta menyatakan terbuka. Apa yang menjadi pertimbangan KPU Kota Surakarta menyatakan ini dikecualikan? Saya rasa KPU RI sebenarnya tidak perlu melakukan uji konsekuensi. Orang dia nyatakan terbuka. Kok ini kalau dilakukan uji konsekuensi blunder lagi. Itu loh. Karena kan pusatnya di RI sudah menyatakan terbuka. Gimana tuh? Apa sih dasarnya dikecualikan atau apa sih? Jadi kalau di Solo Ibu, satu, memang kita harus menyatakan bahwa ada prinsip kehati-hatian yang kita harus pertimbangkan. Satu, karena kita KPU di daerah. Ya, Yang kedua, seluruh informasi yang disampaikan itu mengandung informasi pribadi yang harus dilindungi. Nah kami, karena kewenangannya itu harus mengusulkan, ya itu yang kami coba. Pak saya bingung apa bedanya KPU daerah dengan KPU RI, apa bedanya KPU Kota Surakarta dengan KPU DKI Jakarta itu bedanya apa Pak? Saya malah ingin menegaskan. Anggarannya dari mana Pak? Ya, anggaran dari KPU RI, tapi kalau pilkada dari daerah Bu. Iya,
daerah APBN kan? APBD. APBD kan? Iya. Undang-undang keterbukaan informasi kan masuknya ke APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri adalah badan publik, Pak. Bapak bagian badan publik bukan? Iya betul. Apa yang membedakan badan publik KPU Kota Surakarta dengan badan publik KPU DKI Jakarta? Kalau berkaitan ini malah saya ingin sampaikan bahwa KPU Kota Surakarta itu badan publik daerah. Iya, terus? Yang harusnya kewenangannya itu ditangani oleh KIP provinsi. Pak, Bapak bilang ditangani oleh KIP provinsi, sementara uji konsekuensinya mengacu ke RI. Iya, itu Struktural bukan Bapak? struktur di kami. Struktural kan? Iya. Ya, struktural kan? Berarti secara sistem Bapak tuh ada di bawah KPU RI kan? Secara hierarki, tetapi ketentuan kita mengatakan bahwa KPU Kota Solo atau KPU daerah itu berkedudukan di kabupaten Betul. atau di kota. Betul. Gitu. Terus maksud Bapak Komisi Informasi Pusat tidak punya kewenangan gitu? Ya, ingin menegaskan aja bahwa sesuai dengan Perki 1 bahwa di situ disebutkan bahwa badan daerah ya itu ditangani oleh KPU provinsi. Pak, kalau Bapak Badan Publik Provinsi, maka Bapak punya kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi sendiri. Sekarang uji konsekuensi Bapak yang lakukan masih RI, berarti Bapak masih di bawah kewenangan RI, orang belum putus kok Pak untuk aturannya Pak, gimana? Belum Iya, kan? Pak, nanti kalau ketika, saya tanya ke PWRI, ketika sudah putus itu, apa tadi yang disampaikan tadi? Terkait struktur, Iya. ya kan? Iya. Kemudian daerah diberi kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi sendiri. Sampai di provinsi. Sampai di provinsi. saja. Jadi Ya. KPU RI dan KPU provinsi saja Betul. yang melakukan uji konsekuensi. Nah, kalau sekarang dalam struktur yang saat ini itu belum putus kan Pak? Belum. Fungsinya KPU di daerah apa Pak? Mengusulkan daftar informasi publik yang berpotensi akan dikecualikan Semuanya atau masih di RI kan? betul. Masih di RI Pak, masih kewenangan RI. Ya. Jadi kalau kami dari awal tahu KPU Kota Surakarta bukan kewenangan kami tidak akan sampai ke proses adjudikasi. Ya, jadi karena Sekali memang lagi itu masih pemahaman kita di Perki yang pertama itu, Bu. Yang Ya. kedua bahwa ini adalah menyangkut dokumen pilkada. Jadi sepanjang yang kita lihat ya, kalau KPU RI itu berkaitan dengan pilpres, tetapi di kami DKI itu pilkada. Jadi kalau kami tidak mau tahu itu terkait apa, sepanjang informasi itu dihasilkan dari anggaran negara, maka dia menjadi informasi publik, hak badan publik. Tinggal dalam kewenangan badan publik yang boleh diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Gitu. Tinggal nanti badan publik melihat dikecualikan atau tidak. Nah, kan yang jadi persoalan ini yang saya tanyakan, apa sih bedanya berkas pendaftaran di KPU RI yang skupnya nasional dengan di KPU DKI Jakarta yang skupnya di DKI Jakarta juga besar dengan di KPU Kota Surakarta? Kan kalau di atasnya bilang terbuka, di bawahnya sampai ke bawah harusnya juga terbuka. Satu institusi loh, gitu loh. Ini kalau KPU RI bilang terbuka, KPU DKI Jakarta bilang dikecualikan, tabrakan informasi nih. Lalu kok aturan bisa tabrakan sama-sama Komisi Pemilihan Umum gitu loh? Ya nggak boleh. Itu sebabnya kenapa seperti saya kasih contoh aja Komisi Informasi. Kenapa yang membuat peraturan juklak-juknis di KI pusat supaya itu berlaku sama di seluruh Indonesia. Jangan sampai kita ini A di sana daerah bisa bikin B seenaknya gitu loh. Itu sebabnya ada KPU RI gitu loh. Ya, jadi silakan nanti KPU RI coba dipertimbangkan tuh karena sudah masuk ke RI kan. Ya. Ini kalau KPU RI kemudian mengecualikan saya tanda tanya juga nih. Gimana KPU RI mengecualikan Majelis informasinya? boleh tanya